kasih untuk waktunya yang sudah mau berkumpul. Untuk kami dari mahasiswa keperawatan UPH, di sini kami akan membantu keluarga Tuan M untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Sebelum kita melakukan acara lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marta. Di sini saya sebagai moderator. Nah, saya akan menjelaskan kontrak waktu yang akan kita lakukan selama 45 menit. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri dan akan dilakukan juga sesi tanya jawab. Jika mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan pemateri, bisa langsung bertanya. Dan nanti juga akan diadakan evaluasi untuk menjelaskan ulang secara singkat apa materi kita hari ini. Baik, saya persilakan untuk pemateri maju ke depan dan fasilitator untuk membagikan slide-nya. Nama saya Nadia Demanora, kami sebagai pembawa materi hari ini. Oke, kami di sini akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu materi terkait dengan kolesterol. Bapak Ibu boleh membuka literatur dalam biasa. Yang pertama, Bapak dan Ibu dan rekan sekalian apakah ada tahu kolesterol itu apa? Belum ya. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi, kolesterol itu adalah senyawa lemak yang telah diproduksi oleh sel-sel dalam tubuh yang jika Bapak dan Ibu itu mengkonsumsi secara berlebihan, itu dapat menyebabkan dampak resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan juga perburukan pada sirkulasi darah. Jadi Bapak Ibu dan rekan sekalian, kolesterol itu dibagi menjadi dua, yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, kalau misalnya kolesterol total itu nilai normalnya itu kurang dari 200, seperti yang pada di slide. Nah, kalau misalnya kolesterol jahat itu nilai optimalnya itu kurang dari 100, sedangkan yang kolesterol baik itu nilainya lebih dari 60. Itu udah optimal ya Bapak dan Ibu dan rekan sekalian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh rekan saya, Nadia. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala. Nah, dapat Bapak Ibu dan saudara sekalian lihat di sini yang pertama ada rasa sakit atau pegal di tengkuk kepala bagian belakang. Nah, rasa sakit ini juga bisa sampai ke pundak, menjalar ke pundak. Selanjutnya kaki bengkak. Dan selanjutnya ada juga tubuh kita tuh mudah merasa capek. Dan yang terakhir, kita tuh menjadi gampang untuk mengantuk. Nah, dapat kita perhatikan setiap tanda dan gejala ini agar supaya Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa mengetahui tanda dan gejala ketika kolesterol di dalam tubuh itu meningkat. Selanjutnya ada sebab dan akibat dari kolesterol tinggi ini. Nah, dapat kita lihat bersama penyebab terjadinya kolesterol tinggi ini karena keseringan mengkonsumsi makanan dengan lemak yang tinggi, sehingga kolesterol di dalam tubuh menjadi meningkat dan dapat melewati batas normal. Nah, dapat kita lihat bersama apa akibat dari ketika kolesterol ini nilainya sangat tinggi di dalam tubuh. Dapat terjadi aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Yaitu adalah penyempitan di dalam pembuluh darah. Nah, ini tuh dapat mengarah ke penyakit jantung. Perlu diperhatikan ya untuk penyakit ini karena sangat banyak sekarang untuk kasus-kasus yang terjadi akibat kolesterol tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada pencegahannya. Apa sih pencegahan agar supaya kolesterol dalam tubuh kita itu tetap pada batas normal? Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, menurunkan berat badan berlebih atau menjaga berat badan tubuh tetap ideal. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk terus menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, menghentikan kebiasaan merokok. Baik, sekian untuk dari materi kami persilakan untuk moderator maju ke depan.
Baiklah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada keluarga yang belum paham bisa angkat tangan untuk bertanya. Saya mau tanya Bu, Iya, baik Tuan M. contoh makanan-makanan yang berlemak itu seperti apa ya Bu? Contoh makanan berlemak itu contohnya seperti ini gorengan. Kalau gorengan ya Bu ya, ini saya suka makan gorengan nih Bu, itu gimana ya? Oh iya nih, kan tadi di awal kami sudah menjelaskan kalau misalnya kolesterol itu adalah senyawa lemak. Nah, kalau dikonsumsi berterus-terusan atau berlebihan itu dapat memicu terjadi penyakit lain kan. Nah, maka dari itu kan ibu udah menderita kolesterol. Jadi ibu lebih baik untuk menjaga pola makan ibu, untuk kayak mengurangi atau membatasi makan makanan berminyak seperti gorengan. Jadi ibu dapat mengontrol kadar kolesterol ibu juga kayak gitu. Nah, apakah bisa dimengerti Tuan M? Bisa, makasih. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, dari pemateri akan memberikan pertanyaan untuk keluarga Tuan M. Jika kalian bisa menjawab, bisa angkat tangan dan berdiri untuk menyebutkannya. Silakan pemateri. Baiklah, saya akan bertanya, bisakah Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian menyebutkan apa itu definisi dari kolesterol? Baik, Nyonya Y, silakan. Kolesterol adalah senyawa lemak yang telah diproduksi dari berbagai sel di dalam tubuh. Akan tetapi mengkonsumsi kolesterol berlebih akan menyebabkan hiperkolesterolemia yang dapat menyebabkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan buruknya pada sirkulasi darah. Oke, jawabannya benar ya Bu. Baik. Bisa tepuk tangan. Baik, ada pertanyaan lagi dari pemateri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak, Ibu, dan rekan sekalian bisa menyebutkan 3 dari 5 tanda dan gejala kolesterol? Boleh angkat tangan yang mau menjawab? Saya Oke, anak S silakan berdiri. yang dijelaskan tadi saya mengerti bahwa tanda dan gejala kolesterol itu ada 3. Yang pertama sakit atau pegal di tengkuk kepala, kemudian itu menjalar sampai ke pundak, kemudian kita juga mudah capek dan mudah mengantuk. Benar sekali ya. Benar sekali. Ada pertanyaan lagi? Baik, yang terakhir nih. Nah, tadi kan dijelaskan ada pencegahan untuk mencegah kolesterol tinggi. Bisa disebutkan 3 saja dari 4 tadi yang sudah kami jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, baik. Anak A. Pencegahannya yang pertama itu makan yang sehat, olahraga sehat. Yang kedua menurunkan berat badan. Terus yang ketiga itu berolahraga secara teratur. Baiklah, benar sekali ya. Nah, kita sudah selesai dengan sesi tanya jawab dan materi sudah kita memberikan pertanyaan dan keluarga Tuan M bisa menjawab. Nah, maka pemateri akan masuk dalam sesi evaluasi. Silakan untuk materi. Baik Bapak dan Ibu serta rekan sekalian, kami telah selesai menjelaskan materi mengenai kolesterol. Jadi kami tarik kesimpulan bahwa kolesterol itu ialah senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel tubuh, dan jika Bapak dan Ibu mengkonsumsi makanan yang berlemak dan berlebihan itu dapat menyebabkan terjadinya resiko penyakit-penyakit jantung, penyakit stroke, dan perburukan pada peredaran darah. Jadi dihimbau untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk membatasi dan mengontrol bahan makanan yang berlemak seperti gorengan, dan supaya Ibu dan Bapak dapat mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh Bapak, Ibu, dan serta rekan-rekan sekalian. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, bisa beri tepuk tangan untuk pemateri. Terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan materi, dan terima kasih untuk keluarga Tuan M yang mau menyediakan waktu selama 45 menit. Maka sebelum kita mengakhiri, mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa.